Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil millah. Wa ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa ngaji kembali, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada teman yang bertanya kepada saya, pertanyaannya begini. Bagaimana hukum puasa seorang gamers yang rata-rata hobi bermain di sepanjang malam, mengakibatkan di siang harinya lebih banyak waktunya diperuntukkan untuk tidur atau istirahat. Jam 7 tidur, duhur bangun, sholat, tidur lagi, asar, bangun, tidur lagi, mau maghrib, baru bangun, buka puasa. Seperti itu. Pola hidup seperti ini sering dijalankan oleh sebagian gamers di hari-hari biasa. Dan bagaimana hal tersebut dilakukan sepanjang bulan puasa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para gamers biasanya bermainnya di malam hari. Mereka mungkin rata-rata bermain dari jam 10 mungkin sampai jam 3 malam, sampai jam 4 atau bahkan bisa sampai subuh. Saya ingin mensitir ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kitab Riyadus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi kalau tidak salah. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As. Sabdanya begini, "Ya Abdullah, la takun ka fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal laili." Maknanya begini, wahai Abdullah, kamu jangan sampai seperti seseorang. Dia malam hari bangun, bisa sepanjang malam, bisa hanya sebentar. Semisal kita bangun tidur kemudian ke kamar mandi, buang air kecil. Fataroka qiyamal laili. Sayang, mereka itu kemudian tidak qiyamul laili, tidak melakukan sholat malam, atau tidak melakukan zikir malam, atau tidak membaca tasbih dan sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita bermain game malam hari dan itu kemudian diperuntukkan, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu main game itu lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Cuma sekarang persoalannya, ada tidak main game itu kemudian niat ibadah? Saya jawab ada. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita niatkan ketika kita bermain game. Pertama, dengan catatan permainan game itu tidak ada unsur judi. Bagaimana caranya agar permainan game itu bernuansa ibadah? Ada caranya. Bagaimana? Pertama, kita niatkan sahirul layali. Kita niatkan zikir kepada Allah, bermain game zikir kepada Allah. Loh, kok bisa bermain game itu zikir kepada Allah? Bisa. Karena apa? Karena bermain game sebenarnya itu adalah mengasah otak, mengasah kemampuan EQ kita. Loh, ketika kita bermain game diniati untuk mengasah otak kita agar otak kita itu tidak buntu. Sebab ketika pisau biasa diasah, maka insya Allah otak kita akan tajam. Maka kalau niatnya seperti itu, maka itu sudah ada niatan unsur ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat bersyukur kepada Allah. Semisal begini, biasanya kalau orang bermain game itu, kalau menang, kan dia hore, 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 biasanya begitu. Tapi horenya itu diganti dengan apa? Alhamdulillah, saya diberi kekuatan oleh Allah untuk memenangkan game ini. Luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Otak ini ternyata jalan terus. Ini adalah nikmat Allah. Karena banyak orang yang punya otak tapi tidak bisa menggunakan dengan bagus.
Itu yang kedua. Atau ketika kita kalah game, maka yang muncul bukan cemberut, bukan. Tapi ya Allah, kenapa otak ini tidak bisa lancar? Ada apa? Maka dari situlah kemudian kita bisa berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Apa yang nikmat Allah yang berikan kepada kita? Salah satunya adalah kemampuan berpikir. Tapi jangan lupa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermain game itu sebenarnya kalau sampai lebih dari 2 jam, sampai 3 jam, itu bukan lagi bermain game, tapi itu sudah kecanduan. Nah, ini yang tidak baik. Ketika kecanduan, biasanya hal-hal yang bersifat fardu seperti sholat atau seperti sahur kadang-kadang dilupakan. Karena apa? Karena sudah kadung kecanduan. Nah, kecanduan ini yang perlu kita hindari. Makanya ketika kita sudah bermain game, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk sahirul layali pada malam itu. Jangan lupa subuhnya sholat dulu. Usahakan setelah subuh kita tidak tidur, baru kita setelah melaksanakan sholat duha, bolehlah kita tidur. Karena memang sholat naumus shaim ibadatun, diakui atau tidak, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada kita tidak tidur, tapi kita ngerasa di tetangga, daripada kita tidak tidur, main HP, kemudian kita menonton hal-hal yang tidak bagus, jauh lebih baik kita tidur. Tapi lagi-lagi tidurnya jangan sampai kebablasan. Waktu sholat duhur kita bangun, waktu sholat asar kita bangun dan kita melakukan sholat duhur, sholat asar. Syukur-syukur kemudian kita juga mengaji. Nah, kalau proses ini kita lalui, insya Allah permainan game itu bukan permainan yang diharamkan kembali, tapi justru permainan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam game kita bisa berzikir kepada Allah. Di dalam game kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.